Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di Supreme Protector. Ada kabar gembira terkait Palestina, tapi uniknya ini tidak datang dari Indonesia, Malaysia ataupun negara-negara muslim lainnya, mayoritas muslim lainnya. Kabar gembira ini malah datang dari Eropa yang notabene-nya Uni Eropa ini adalah sekutu kuat Israel. Lah, kok bisa? Ya teman-teman semua, setelah Uni Eropa beberapa waktu yang lalu, mungkin hampir 2 bulan ini, menghentikan pendanaan kemanusiaan untuk lembaga kemanusiaan PBB yang beroperasi di Palestina, khususnya di Gaza, yaitu UNRWA, muncul banyak sekali demonstrasi besar-besaran rakyat Eropa yang mendukung Palestina dan juga mendesak pemerintah Uni Eropa untuk segera mencairkan dana bantuan yang dibayarkan dari pajak orang-orang Eropa untuk membantu Palestina. Akhirnya, dari banyak sekali dukungan-dukungan Palestina, demonstrasi-demonstrasi di berbagai negara Eropa, pemerintah Uni Eropa yang dipimpin Ursula von der Leyen akhirnya mengibarkan bendera putih nih teman-teman. Mereka menyerah dan mulai mencairkan hak-hak rakyat Palestina, hampir membayarkan 50 juta euro. Informasi ini teman-teman kita sunting atau kita ambil dari Detik ya. Di artikelnya yang berjudul Uni Eropa cairkan dana bantuan untuk Palestina. Di sini memang Uni Eropa ini menghentikan total seluruh bantuan kemanusiaannya untuk rakyat Palestina setelah Israel membuat sebuah laporan yang menuduh lembaga kemanusiaan PBB UNRWA ini bersekongkol atau membantu Hamas dan para pejuang Palestina dalam serangannya 7 Oktober 2023 yang lalu. Dan ini negara-negara barat langsung latah dan menerima bulat-bulat apa yang dilaporkan Israel ini, sehingga membuat penderitaan bangsa Palestina bertambah-tambah. Sudah bantuan ini susah datangnya, sekarang ditambah lagi tidak ada suplai bantuan yang masuk dikarenakan lembaga bantuan kemanusiaan UNRWA ini lumpuh akibat kekurangan dana untuk operasional. Dan alhamdulillah teman-teman semua, hari ini, tepatnya di artikel ini dirilis pada tanggal 4 Maret 2024, Uni Eropa terpaksa mencairkan kembali dana kemanusiaan yang sempat ditangguhkan selama 1 bulan lamanya. Oke, biar informasinya lebih lengkap nih, kita coba cek lagi teman-teman semua, cek dulu artikelnya. Dilansir dari Detik News, Komisi Uni Eropa (UE) selama sebulan telah menangguhkan pembayaran kepada Badan Bantuan Palestina PBB UNRWA setelah pemerintah Israel menuduh 12 pegawai UNRWA telah berkolaborasi dengan kelompok Hamas yang diklasifikasikan sebagai organisasi teror oleh Amerika Serikat, Jerman, Uni Eropa, dan beberapa negara barat. Hamas menyerang Israel pada 7 Oktober lalu yang membuat 1.200 orang gugur dan sekitar 250-nya diculik sebagai sandera. Serangan ini memicu serangan balasan militer Israel ke jalur Gaza yang menewaskan lebih dari 30.000 warga sipil. Menurut keterangan Hamas, mulai minggu ini Uni Eropa akan melanjutkan pembayaran kepada UNRWA dalam 2 tahap. Pada tahap pertama akan ditransfer sebesar 50 juta euro dan sisanya 30 juta euro akan ditransfer pada akhir tahun 2024. UNRWA pun setuju tentang penyelidikan dari PBB. UNRWA sebelumnya telah menyetujui juga persyaratan pencairan dana Uni Eropa dan berjanji akan ada penyelidikan atas tuduhan Israel oleh Departemen Audit Internal PBB. UE juga akan melakukan pemeriksaan independen dengan para ahlinya sendiri. Ketua UNRWA Philippe Lazzarini berjanji dalam pertukaran surat dengan Komisi Uni Eropa bahwa organisasi PBB yang dipimpinnya tidak terlibat dalam kejahatan Hamas dan bahwa seluruh 13.000 karyawan yang bekerja di jalur Gaza hingga saat ini akan diperiksa kembali. Sebuah tim ahli internasional sedang menyusun rekomendasi bagi UNRWA untuk mencegah kemungkinan kolaborasi dengan para pejuang Palestina. Pada pertemuan dengan para Menteri Luar Negeri Uni Eropa 12 Februari lalu, Lazzarini mengeluh bahwa Israel tidak menunjukkan bukti kuat dan nyata
keterlibatan para pegawai UNRWA dalam aksi terorisme. Para menteri luar negeri ketika itu mengakui bahwa UNRWA sangat diperlukan untuk menyediakan setidaknya pasokan dasar bagi penduduk di jalur Gaza di tengah situasi perang saat ini. Komisi Uni Eropa juga mengumumkan akan meningkatkan bantuan kemanusiaannya ke jalur Gaza sebesar 68 juta euro. Dana baru ini akan disalurkan kepada organisasi bantuan internasional seperti Palang Merah atau Bulan Sabit Merah. Dana tersebut merupakan tambahan dari dana sebesar 82 juta euro yang sudah direncanakan untuk UNRWA tahun ini. Jumlah total bantuan kemanusiaan untuk Palestina yang dapat digunakan oleh UNRWA atau organisasi tersebut juga akan ditambah hingga mencapai 275 juta euro. Dalam akhir pernyataannya, Presiden Komisi Uni Eropa Ursula von der Leyen membenarkan peningkatan bantuan tersebut. Kami mendukung rakyat Palestina di jalur Gaza dan wilayah lainnya. Warga Palestina yang tidak bersalah seharusnya tidak menanggung akibat dari kejahatan kelompok teror Hamas. Mereka berada dalam kondisi yang mengancam jiwa karena kurangnya akses yang memadai terhadap makanan dan layanan dasar, kata von der Leyen. Komisi Uni Eropa adalah donor terbesar ketiga untuk Badan Bantuan Palestina PBB. Pernyataan krusial bagi UNRWA saat ini adalah bagaimana posisi terbesar mereka, AS dan Jerman, yang juga menanggung pembayaran mereka pada bulan Januari yang lalu. Ya teman-teman, dari informasi ini kita bisa dapat kesimpulan bahwa Uni Eropa akhirnya melunak setelah di demo habis-habisan di berbagai negara-negara yang mendesak pemerintah Uni Eropa segera mencairkan hak bagi rakyat Palestina. Kenapa saya bilang ini hak? Karena Uni Eropa ini punya dana kemanusiaan yang memang digunakan untuk membantu sebuah negara yang dilanda konflik. Seperti halnya Uni Eropa yang membantu Ukraina, ini pajak yang dibayarkan oleh orang-orang Eropa ini ada hak untuk dana kemanusiaannya. Dan pemerintah Uni Eropa ini dipaksa dihentikan. Karena itu nih teman-teman semua, ini adalah kabar baik untuk perjuangan bangsa Palestina dan semoga bisa meringankan sedikit beban dari rakyat Palestina, dari saudara-saudara kita. Mungkin itu teman-teman informasi kita hari ini. Terima kasih telah menyaksikan video informasi dari Supreme Detector. Kita bakal lanjut di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.